Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Dafarian Permana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti UTS, tatap mata kuliah tata kelola teknologi informasi, yang berisi tentang instrumen penelitian kontrol objektif pada COVID. Jadi di sini saya memilih jurnal yang dimana jurnal saya itu berjudul Audit Tata Kelola Universitas Kristen Petra. Dan Universitas Kristen Petra ini memiliki sistem informasi dikenal dengan nama Spektra, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Kristen Petra. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakangnya adalah perpustakaan merupakan salah satu pilar utama dalam penyediaan informasi dan pengetahuan di lingkungan perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI), fungsi perpustakaan tidak lagi terbatas pada pengelolaan koleksi buku secara manual, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat layanan informasi digital yang mengintegrasikan sistem otomasi, database, dan jaringan komputer. Perpustakaan Universitas Kristen Petra (UK Petra) merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan tinggi yang telah mengadopsi sistem informasi untuk menunjang kegiatan operasional dan pelayanan kepada sivitas akademika. Sistem informasi tersebut dikenal dengan nama Spektra, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Kristen Petra, yang berfungsi mengelola berbagai aktivitas seperti katalogisasi, sirkulasi, peminjaman, pengembalian, pengadaan koleksi, hingga akses terhadap sumber daya elektronik seperti jurnal, CD-ROM, dan tugas akhir mahasiswa. Tergantungan yang semakin tinggi terhadap sistem informasi menjadikan teknologi informasi memiliki peran strategis sekaligus risiko tinggi dalam menjaga keberlangsungan layanan perpustakaan. Gangguan kecil apapun dari sistem jaringan atau basis data dapat menghambat proses layanan informasi dan berdampak langsung pada kepuasan pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat menjamin efektivitas, keandalan, keamanan, dan kesinambungan layanan TI di perpustakaan. Salah satu pendekatan yang diakui secara internasional untuk mengukur dan mengendalikan tata kelola TI adalah COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Kerangka kerja COBIT ini memberikan panduan yang berorientasi pada bisnis dalam menilai sejauh mana proses TI telah mendukung tujuan organisasi melalui seperangkat kontrol objektif dan model kematangan atau maturity model. Penelitian ini memilih COBIT versi 4.0 sebagai standar audit karena versi ini menekankan keterkaitan langsung antara kebutuhan bisnis, sumber daya TI, dan proses pengelolaan TI. Dalam konteks perpustakaan, Domain Delivery and Support (DS) menjadi fokus utama karena berhubungan langsung dengan layanan operasional, keamanan sistem, pengelolaan data, serta keberlangsungan infrastruktur TI. Lalu untuk tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan audit operasional sistem informasi perpustakaan Universitas Kristen Petra (Spektra) dengan menggunakan standar COBIT 4.0 agar dapat menilai tingkat kematangan maturity level tata kelola TI pada bagian delivery and support yang mencakup DS4, Ensure Continuous Service, yaitu memastikan kesinambungan pelayanan TI. Lalu ada DS5, Ensure System Security, yaitu menjamin keamanan sistem TI dan data. Lalu ada DS10, Manage Problem, yaitu mengelola insiden dan masalah TI. Lalu ada DS11, Manage Data, yaitu memastikan pengelolaan data yang efektif. Lalu yang terakhir ada DS12, Manage the Physical Environment, yaitu mengelola kondisi fisik yang mendukung operasi TI. Lalu tujuan yang keduanya itu adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses TI di perpustakaan, terutama terkait kontrol layanan, keamanan, dan keberlanjutan. Lalu membuat perhitungan maturity level berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara untuk menentukan posisi perpustakaan dalam skala kematangan COBIT dari range 0 sampai 5. Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola TI agar perpustakaan dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi sesuai best practice internasional. Lalu penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan angka maturity, tapi juga memberikan dasar manajerial bagi pemimpinan perpustakaan dalam menyusun kebijakan, rencana pengembangan TI, serta sistem pengawasan dan dokumentasi yang lebih baik. Lalu untuk metode penelitiannya, di sini metode yang digunakan adalah audit operasional dengan tahapan berikut. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada kepala perpustakaan, bagian otomasi, serta bagian referensi. Lalu terdapat
Penyusunan kuesioner berdasarkan model kedewasaan COVID level 0-5 untuk tiap domain DS. Lalu ada analisis maturity level menggunakan metode PDRIVA 2003, yaitu menghitung nilai pencapaian rata-rata dari setiap pernyataan kuesioner berdasarkan tingkat kesesuaian dengan kondisi aktual organisasi. Lalu yang terakhir ada perhitungan rata-rata domain untuk menentukan level kematangan tiap proses TI. Di sini ada subbab model perhitungan maturity, yang dimana penelitian ini menggunakan model evaluasi kematangan, maturity model, dari COVID-4 dan metode pengukuran dari Andrea PDRIVA 2003. Langkah-langkah perhitungannya itu sebagai berikut, yaitu pembuatan kuesioner. Jadi peneliti ini menyusun kuesioner berbasis deskripsi setiap level maturity 0-5 dari COVID. Kemudian setiap level memiliki pernyataan yang menggambarkan kondisi aktual organisasi. Contoh, untuk DS5 keamanan sistem, level 0 tidak ada kebijakan keamanan sistem yang terdokumentasi. Level 3, kebijakan keamanan sudah terdokumentasi namun belum diuji secara berkala. Dan untuk respondennya adalah kepala perpustakaan, staf otomasi, dan staf referensi, menilai sejauh mana pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi nyata di perpustakaan. Lalu ada skala dan bobot penelitian, yang dimana setiap pernyataan diberi bobot numerik. Jawaban responden itu tidak sama sekali, itu bobotnya 0, sedikit 0,33, cukup banyak 0,67, sepenuhnya setuju, itu nilainya 1. Lalu perhitungan tiap level. Setiap level memiliki beberapa pernyataan. Nilai rata-rata dari seluruh pernyataan dalam satu level disebut achievement value, nilai pencapaian. Misalnya, jika untuk DS5 level 3 terdapat 11 pernyataan dan total skor sama dengan 8,63, maka rata-rata 8,63 dibagi 11 sama dengan 0,78. Lalu normalisasi dan penentuan nilai akhir. Nilai tiap level kemudian dinormalisasi untuk mendapatkan vektor achievement. Di jurnal yang saya berikan itu terdapat pada gambar 6. Kemudian total dari seluruh vektor tiap level dijumlahkan untuk menilai total maturity, gambar 7. Lalu hasilnya menunjukkan rata-rata pencapaian dari level 0 sampai 5 untuk setiap proses DS yang diaudit. Di sini ada skala maturity COVID-nya dari level 0 sampai 5 dan dapat namanya non-existent, initial, repeatable, define, manage, dan optimize. Untuk itu hasil auditnya menunjukkan data bahwa domain DS5 Managed Security System bernilai 1,28, yang dimana proses keamanan sistem TI masih bersifat ad hoc, belum ada kebijakan tertulis maupun mekanisme kontrol keamanan yang terstruktur. Lalu DS12 Managed Physical Environment 1,57, lingkungan fisik, ruang server jaringan listrik, keamanan perangkat dikelola seadanya tanpa dokumentasi standar. Ada DS4, Ensure Continuous Service, ada upaya cadangan layanan dan backup, tapi belum ada rencana kesinambungan atau continuity plan formal dan uji coba rutin. Dan untuk DS10, Manage Problem, itu poinnya 2,17, di mana pengelolaan masalah sudah dilakukan secara informal dari pengalaman staf, tapi belum ada sistem pelaporan atau catatan riwayat masalah. Kemudian ada domain DS11, Manage Data, itu nilainya 2,35, yang dimana proses pengelolaan data sudah berjalan cukup baik, tapi belum ada pengujian aktivitas dan audit berkala. Lalu rata-rata keseluruhan maturity itu kurang lebih 1,8. Itu level 2, repeatable. Lalu proses TI di perpustakaan sudah berjalan, namun belum terdokumentasi dan belum diukur secara formal. Lalu di sini saya mendapatkan beberapa faktor penyebab rendahnya nilai maturity. Yang pertama itu ada kurangnya dokumentasi formal, yaitu tidak ada kebijakan tertulis tentang keamanan sistem, backup data, maupun manajemen insiden. Aktivitas TI dilakukan berdasarkan kebiasaan staf, bukan prosedur baku. Lalu tidak ada manual operasional atau SOP yang mengatur prosedur maintain sistem. Lalu tidak adanya catatan dan riwayat masalah teknis tidak dicatat, akibatnya tidak ada evaluasi atau analisis akar masalah atau root cause analysis yang bisa digunakan untuk pencegahan di masa depan.
Lalu, kelemahan dalam pengujian dan monitoring. Tidak dilakukan pengujian berkala terhadap aktivitas backup, keamanan sistem, maupun rencana kontinuitas layanan. Tidak ada proses monitoring formal terhadap indikator kinerja layanan TI. Lalu ada infrastruktur fisik yang belum memadai, yaitu ruang server belum memiliki sistem keamanan fisik optimal. Lalu beberapa perangkat keras sudah tua dan tidak memiliki dukungan perawatan berkala. Lalu terdapat rendahnya kesadaran tata kelola TI, di mana staf perpustakaan dan bagian TI belum sepenuhnya memahami prinsip IT governance. Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan TI belum terdistribusi jelas. Jadi untuk kesimpulannya itu, penerapan tata kelola TI di perpustakaan Universitas Kristen Petra masih berada pada tahap awal dan belum mencapai standar best practice COVID 4.0. Untuk DS11 memiliki tingkat kematangan tertinggi, sedangkan DS5 memiliki tingkat kematangan terendah. Kemudian perlu peningkatan signifikan dalam hal dokumentasi, monitoring, dan manajemen risiko untuk meningkatkan level kematangan TI. Perlu ada rekomendasi, yaitu menyusun dan menerapkan kebijakan formal TI, termasuk keamanan, backup, dan manajemen data. Yang itu membuat rencana kesinambungan layanan, IT Continuity Plan, dan melakukan uji coba berkala. Lalu mengimplementasikan catatan dan pelaporan insiden TI, lakukan audit lanjutan secara berkala untuk memantau perkembangan maturity level, dan yang terakhir, memberikan pelatihan keamanan dan tata kelola TI bagi staf perpustakaan. Lalu untuk kontribusi penelitian ini memberikan kontribusi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Dalam bidang audit tata kelola teknologi informasi, IT Governance Audit, menggunakan kerangka kerja COVID 4.0 pada konteks institusi pendidikan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi. Untuk penjabaran kontribusinya, penerapan COVID 4.0 ini dalam konteks layanan perpustakaan memperluas penerapan COVID 4.0 yang umumnya digunakan di sektor industri atau korporasi. Sekarang sudah mulai ke ranah perpustakaan universitas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola TI dapat diterapkan secara efektif di lingkungan akademik yang berorientasi layanan publik. Lalu ada pengembangan metode pengukuran maturity berbasis model PDRIVA. Peneliti menerapkan model PDRIVA 2003 untuk mengukur tingkat kematangan organisasi melalui kuesioner yang diadaptasi dari maturity model COVID. Pada pendekatan ini memberikan kontribusi metodologis dengan menunjukkan bagaimana pernyataan deskriptif dalam COVID dapat dikonversi menjadi instrumen penelitian kualitatif-kuantitatif yang terukur. Lalu ada validasi konsep audit operasional berbasis COVID. Penelitian memperkuat pemahaman bahwa audit operasional yang menilai efektivitas dan keandalan proses dapat disinergikan dengan model kontrol COVID. Dan yang terakhir, menjadi acuan akademik untuk penelitian serupa. Untuk kontribusi praktisnya, memberikan gambaran nyata kondisi tata kelola TI perpustakaan, kemudian menjadi dasar perencanaan peningkatan tata kelola TI, mendorong kesadaran akan pentingnya dokumentasi dan kontrol TI, memberikan rekomendasi konkret untuk efisiensi dan keamanan layanan, dan meningkatkan kualitas layanan akademik melalui tata kelola TI. Lalu untuk kontribusi sosial dan institusionalnya, sebagai model tata kelola TI untuk institusi pendidikan lain. Lalu yang terakhir, untuk mendukung kebijakan universitas menuju digital kampus. Untuk jurnal yang saya ambil ini tahun 2013 dan masih menggunakan COVID 4.0. Jadi, mengapa di sini saya kontribusi sosialnya mendukung kebijakan universitas menuju digital kampus? Karena jurnal saya ini menggunakan tahun yang sudah lama. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.